Saya senang dengan istilah spiritual, tapi bukan berarti kita menganggap diri kita spiritual. Karena spirit berarti roh, kebangkitan spiritual berarti kebangkitan rohania. Dalam agama kita, bangkit itu disebut dengan qiyamah atau sering dikenal dengan kiamat. Qiyamul lail, bangkit berdiri malam hari. Memang kiamat identik dengan kehancuran, karena sebelum terjadinya kiamat, qiyam atau bangkit pasti sebelumnya terjadi keruntuhan. Karena itulah istilah kiamat sering dikaitkan dengan kehancuran. Yang sebenarnya kiamat itu sendiri artinya bukanlah kehancuran. Jadi tidak akan terjadi suatu kebangkitan apabila sebelumnya tidak terjadi suatu keruntuhan. Kebangkitan spiritual tidak akan didapat apabila tidak terjadi keruntuhan ego, kehancuran konsep-konsep. Memang tidak mudah menghadapi keruntuhan dan kehancuran yang selama ini pikiran sedang berada di atas singgasana diri kita yang memerintahkan kita turunkan ke bawah. Bukan hal yang mudah menurunkan sesuatu yang sudah berada di atas singgasana, yang mengatur, yang mengendalikan, dan menurunkannya ke bawah menjadi yang diatur dan menjadi yang dikendalikan. Selama ini kita meletakkan pikiran sebagai sesuatu yang mengatur kita, yang mengendalikan kita, yang menggunakan kita. Dia selalu berada di atas kita. Keruntuhan adalah kita menurunkannya menjadi sesuatu yang kita kendalikan, kita atur. Apabila kita tidak bisa menerima keruntuhan ego dan runtuhnya pikiran dari singgasananya di dalam diri kita tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan spiritual atau kiamat. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau rohania, dia akan bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan yang bertolak belakang dengan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dia miliki, yang dipelihara oleh pikiran dan memori-memori yang terbuat dalam konsep-konsep. Misalnya saja, dalam konsep-konsep kita mengenal ada langit, ada lauhul mahfuz. Takdir kita ditulis di lauh mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terpelihara, dan itu berada di langit. Dan di sana tersimpan takdir-takdir kita. Inilah pengetahuan yang sudah kita peroleh. Dan hanya dengan seperti itulah pikiran bisa percaya akan kekuasaan Tuhan. Tetapi ketika orang menemukan kesadaran, bukan hanya di luar dirinya tapi di dalam dirinya, bahwa alam semesta ini adalah makrokosmos atau semesta yang besar, jagat yang besar. Tapi dia mengenal dirinya juga merupakan jagat kecil, semesta kecil. Sehingga baginya
Lauhul Mahfuz itu ada di dalam dirinya. Langit pun ada di dalam dirinya. Semua yang ada di luar ada di dalam dirinya. Semua yang ada di semesta ada di dalam dirinya. Karena dirinya juga jagat kecil, mikrokosmos. Apabila langit disebut sebagai sesuatu tempat beradanya benda-benda, matahari, bulan, bintang, awan, langit adalah ruang kosong, maka bagi diri, pikiran yang hening, pikiran yang tenang, kosong dari permasalahan dan pelik-pelik analisis, penilaian, itulah langitnya. Dan di sanalah tempat mengukir takdir-takdirnya. Karena disitulah dipelihara catatan-catatan, keinginan, harapan, yang pada gilirannya menunggu untuk menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari. Saat keadaan hening, pikiran diam, tenang, maka di sanalah dia membuat doa-doa, membuat afirmasi-afirmasi, sehingga tertanam ke alam bawah sadarnya. Dan itulah Lauhul Mahfuznya. Pengetahuan-pengetahuan semacam itu tentu akan meruntuhkan pikiran. Pikiran akan menolak. Dan apabila itu bisa diterima, itulah keruntuhan. Apabila itu bisa dihadapi, dijalani, direnungkan, maka di sanalah munculnya kebangkitan atau qiyam, hidupnya kesadaran itu sendiri. Karena itu untuk mengalami kesadaran bukan hal yang sepele. Tidak semua orang bisa menerima kebangkitan spiritual, kebangkitan rohania, karena sebelumnya dia akan mengalami keruntuhan-keruntuhan. Dan yang paling sulit dihadapi adalah keruntuhan ego dan keruntuhan kekuasaan pikiran. Apabila seseorang selama hidupnya hidup sebagai ego dan selama hidupnya dikendalikan oleh pikiran, maka akan sulit baginya menerima kiamat itu. Dia akan merasa suatu kematian, kehancuran, yang sebenarnya di sanalah letak mutu qabla antal maut. Matilah kamu sebelum mati. Karena hanya dengan kematianlah kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya terpakai ketika ada orang meninggal dunia, tapi senantiasa digunakan selama napas masih berhembus. Karena itu kebanyakan mereka yang mengalami kebangkitan spiritual atau kebangkitan rohaniah ini dalam hidupnya banyak mengalami penderitaan. Dia harus siap direndahkan, dihina, siap menerima kebodohannya sendiri, mengakui kekurangannya sendiri, menyadari kelemahannya. Bila dia tidak menerima semua itu dan meninggikan egonya, tidak akan didapat kebangkitan, tidak akan ada hari kiamat. Kecuali kehancuran yang akan dia temukan nanti.